habits lead to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas seperti biasa pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Puasa semua? Puasa, Pak. Oke. Nah, jadi seperti janji Bapak minggu lalu, hari ini Bapak akan melaksanakan sebuah layanan yang dinamakan layanan bimbingan klasikal. Nah, jadi minggu lalu kan Bapak udah nyebar angket untuk permasalahan pembelajaran ke kalian ya? Iya, Pak. Nah, dari hasil angket tersebut dapat Bapak hasilnya adalah permasalahan di kelas ini yaitu pada bidang sosial. Oleh karena itu Bapak mengangkat sebuah materi yang berjudul Stop Pubbing. Nah, sebelum masuk ke sini, udah tahu belum layanan bimbingan klasikal itu apa? Belum, Pak. Belum tahu. Oke. Jadi layanan bimbingan klasikal itu adalah proses pemberian materi, proses penjelasan sesuatu kepada sekumpulan orang. Di sini konteksnya adalah anak-anak Bapak sekalian. Untuk tujuannya adalah untuk mencegah ataupun mengurangi dari fenomena yang terjadi. Di sini Bapak mengambil fenomena pubbing. Sebelum kita mengetahui apa itu pubbing, Bapak mau anak-anak di sini menjelaskan satu gambar di PowerPoint Bapak. Yang mau silakan angkat tangan. Nah ya, silakan Nabila. Gambar kedua yaitu ada dua orang tapi satunya asik dengan handphone sehingga satunya dibiarkan. Ada lagi? Jadinya tidak ada interaksi sosial yang terjadi. Oke, bagus sekali ya. Gambar satu lagi, ada yang mau? Ya, silakan. Mereka sedang berkumpul, tetapi mereka sibuk kepada HP masing-masing. Oke, baik sekali. Nah, jadi dari dua gambar tersebut kan sudah nampak tuh ada orang yang sedang berkumpul di suatu tempat, namun fokus kepada HP-nya masing-masing. Nah, itulah yang dinamakan pubbing. Pubbing itu berasal dari bahasa Inggris. Terdiri dari dua kata, yang kata pertama yaitu adalah phone dan kata kedua yaitu snubbing. Phone itu adalah ponsel, snubbing itu adalah mengacuhkan. Jadi inti dari pubbing itu maksudnya adalah kita mengacuhkan orang lain pada saat berkumpul dan terfokus kepada HP kita, pada gadget kita sendiri. Nah, ini dia pengertian pubbing menurut Hayek and Douglas, seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu phone and snubbing. Next slide-nya, ada 3 penyebab pubbing. Bapak mau yang mau membacakan, silakan. Ya, silakan. Penyebab pubbing. Menurut Bersera 2019, ada 3 penyebab utama perilaku pubbing. Obsesi dengan ponsel, kecanduan sosial media, kecanduan game. Oke. Yang pertama, obsesi dengan ponsel. Ada yang mau memberikan contoh ya? Ya, silakan. Kalau TikTok 24 jam terus buka WA padahal nggak ada yang chat. Oke, terobsesi dengan ponsel ya. Jadi obsesi dengan ponsel itu seseorang yang apabila tidak memegang ponsel dia akan merasa hampa, akan merasa ada yang kurang jika tidak memegang HP. Itu dan dinamakan obsesi terhadap ponsel. Yang kedua yaitu ada kecanduan sosial media. Ada yang mau memberikan contoh kecanduan sosial media? Sosial media kan banyak nih di zaman sekarang ini. Kecanduan sosial media? Ya, kamu lah, silakan. Selalu update story. Selalu update story, ya bagus sekali.
Jadi kecanduan sosial media ini kita terus-menerus stay di sosial media, entah itu update story, kita lihat story teman kita lagi ngapain. Pokoknya kita harus selalu stay lah gitu di sosial media. Dan yang terakhir, kecanduan game. Kecanduan game, ada yang mau memberikan contoh? Ah ya, silakan. Selalu bermain game seperti Free Fire, Mobile Legends, PUBG tanpa lupa waktu, sampai lupa waktu. Ya, bagus, betul. Jadi kecanduan game tuh seseorang yang terus-terusan bermain game sampai lupa waktu, sampai lupa makan, lupa tidur, dan lain-lain sebagainya. Itu juga salah satu menjadi penyebab dari pubbing. Jadi apabila ada seseorang yang entah itu kecanduan sosial media, entah itu terobsesi terhadap ponsel, dan juga kecanduan dalam bermain game, nah itulah akan menjadikan pubbing ini terjadi. Nah, Bapak mau nanya nih, anak-anak di sini sekalian, pernah nggak melakukan pubbing secara tidak sadar? Pernah? Oh, ya itu dia. Nah, jadi di sini maksud Bapak itu adalah untuk memberikan informasi kepada anak-anak sekalian agar perilaku ini dapat dikurangi dan tidak dilakukan ke depannya. Selanjutnya yaitu dampak pubbing di kalangan remaja. Ya, silakan bacakan lagi. Silakan, Adit. Dampak pubbing di kalangan remaja. Dampak utama pubbing menurut Amelia 2019. Fisik, psikis, interaksi sosial. Iya, betul. Jadi ada 3 garis besar dari dampak pubbing ini. Yang pertama yaitu di bagian fisik. Di bagian fisik. Jadi pada saat kita bermain game terus-terusan, memegang HP terus-terusan lebih dari 5 jam, 6 jam, apa yang terasa? Lelah, betul. Sakit kepala, betul. Pusing, mual, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah dampak fisik, dampak yang menyerang fisik kita. Dan tidak jarang juga orang yang terlalu sering bermain HP itu jadi muntah, demam, lemas, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua ada dampak psikis. Jadi dampak psikis itu adalah dampak yang menyerang pemikiran dari seseorang. Ada yang tahu nggak contohnya? Gampang stres. Nah, betul sekali. Gampang stres. Jadi contohnya seperti ini. Pada saat kita melihat kawan kita mengupdate story, dia lagi jalan-jalan ke Sumatera Barat misalnya kan. Terus kita pengen ke Sumatera Barat, tapi terkendala ini, terkendala itu, otomatis kita akan terjadi konflik di dalam diri kita gitu. Kayak kita tuh pengen, tapi kita tuh nggak bisa, otomatis kita akan stres sendiri kan. Nah, itulah dampak psikis dari pubbing ini. Dan yang terakhir, interaksi sosial. Ada yang tahu nggak dampak dari segi interaksi sosial dalam perilaku pubbing ini? Susah berinteraksi. Ya, betul. Jadi apabila kita berperilaku pubbing ini, kita sedang kumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, tapi kita hanya fokus kepada HP kita masing-masing, otomatis interaksi sosial kita akan berkurang. Chemistry kita di keluarga akan tidak terasa gitu. Sedangkan pada saat kita kumpul itu sekali-sekali, entah setiap malam sekali saja, sehari, tapi kita malah fokus ke HP masing-masing, otomatis kita tidak bisa menghargai momen tersebut kan, sehingga momen itu akan terlewatkan begitu saja. Kita tidak pernah tahu apakah momen itu akan terulang kembali atau tidak. Nah, begitupun dengan pada saat kumpul dengan teman-teman, apabila kita bermain HP terus-terusan, maka kawan kita itu akan tidak menghargai kita lagi, karena kita tidak menghargai dia ngomong kan. Kita sibuk ke HP kita masing-masing. Nah, oke. Jadi Bapak lihat kalian sudah agak lelah, agak bosan. Jadi kita refreshing otak sedikit terlebih dahulu. Kita ice breaking. Mohon berdiri semuanya. Direnggangkan tangannya. Oke. Nah, gini. Tangan kiri 2, tangan kanan ini. Habis itu bergantian. Nah, kayak gini, betul. Oke, bisa? Semakin laju.
Santai saja, ini hanya ice breaking. Supaya lebih santai. Ini untuk melatih fokus. Oke? Bisa? Oke, udah duduk ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelumnya Bapak mau 2 orang untuk maju ke depan memperagakan pubbing ini. Ya, yang mau silakan angkat tangan. Ya, silakan maju. Silakan maju. Adit dan Ian. Oke, sini. Jadi kayak gini. Nanti yang pertama Adit bermain HP, terus Ian ngajak ngobrol, tapi Adit ini nggak respon, fokus aja ke HP. Ngerti? Ajak ngomong aja agak beberapa kalimat gitu. Nah, silakan. Aku salah. Ntar aja lah. Ayo lah, bentar lagi orang mau sholat maghrib lagi. Ya. Berapa jam lagi ya? Udah di booking lapangan daya lah. Orangnya udah ngumpul semuanya ha. Ntar lagi lah. Ayo lah. Masih mau main. Ya, udah tinggalin aja lah tuh. Tidak akan untuk selama itu tuh. Itu pun suatu nanti hilang juga tuh. Nanti lah. Yalah. Udah ya. Nah, yalah. Nah, oke, jadi kan ini Adit yang pubbing kan, yang mengacuhkan dia kan. Nah, coba Bapak tanya ke Ian apa perasaannya pada saat ngobrol itu diacuhkan, tapi kawan kita main HP aja terus. Sakit deh. Sakit. Kesal ya? Iya. Kesal. Sedangkan Adit yang berperilaku pubbing sadar nggak kalau misalnya lagi diajak ngomong tapi malah fokus ke HP-nya gitu? Enggak lah. Nggak sadar kan? Enggak. Nah, jadi memang menurut penelitian itu orang yang berperilaku pubbing itu tidak sadar bahwa dirinya sedang melakukan pubbing itu sendiri, karena memang kita sudah terfokus ke HP. Jadi lingkungan di sekitar kita tuh tidak fokus lagi kita ke dengan lingkungan, entah ada orang kelahi, entah orang marah, entah orang ngajak ngobrol, kita tidak fokus lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kami. Nah, jadi itulah menurut yang telah dipraktekkan teman kalian tadi, bahwasanya orang yang sedang bermain HP, bermain gadget itu tidak sadar bahwa dirinya sedang melakukan perilaku pubbing itu sendiri. Pasti kalian juga sering kan melakukan perilaku ini di lingkungan pada saat kumpul, pada saat main, entah kapan lah pokoknya, entah di rumah, pasti kalian sering juga melakukan hal ini. Nah, itulah mengapa Bapak memberikan materi ini agar kalian bisa mulai introspeksi diri, mulai merubah diri ke depannya menjadi lebih baik lagi. Begitu pula dengan orang yang mengajak berbicara, orang yang sedang pubbing itu, ia akan merasa kesal, merasa emosi, merasa sakit hati, sehingga pertemanannya pun akan semakin renggang karena terfokus kepada HP saja, dan kawannya tidak direspon sama sekali, seperti itu. Nah, oke. Jadi pesan Bapak kepada anak-anak sekalian, stop pubbing, love every moment. Jadi nikmatilah setiap momen, karena di saat kalian di rumah pun, sendiri pun, kalian akan tetap bisa bermain HP, akan tetap bisa bermain game, akan tetap bisa membuka sosial media. Nah, oleh karena itu pada saat kalian berkumpul dengan teman-teman kalian, pada saat kalian main dengan teman-teman kalian, usahakan kurangi bermain HP, sehingga kalian bisa menikmati setiap momen bersama teman-teman ataupun keluarga kalian. Baiklah. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau 2 orang untuk memberikan kesan dan pesannya setelah Bapak menyampaikan materi ini. Kesan itu apa yang kalian rasakan setelah mengetahui yang Bapak kasih tahu ini. Ada yang mau memberikan kesannya?
Ya, silakan. Kesan saya setelah Bapak memberi informasi tentang pubbing ini, saya ngerasa kayak nyesal udah mengacuhkan kawan kadang sedang ngomong atau sedang makan bersama keluarga atau sedang berkumpul dengan keluarga sehingga ngelewatin momen yang mungkin berharga di masa depan gitu di kemudian hari. Ya, betul sekali. Ya, satu orang lagi yang mau. Ini yang jaket abu-abu. Silakan. Apa yang kamu rasakan setelah Bapak kasih tahu bahwa pubbing ini tidak bagus? Pesan saya adalah saya merasa menyesal telah mengajukan teman-teman saya setelah Bapak menjelaskan tentang pubbing ini, dan semoga saya bisa berubah. Oke, bagus. Jadi itulah kesan dari kalian, dan Bapak akan menyimpulkan sedikit materi Bapak pada hari ini. Bahwasanya pubbing itu merupakan salah satu perilaku yang tidak baik, yang tidak terpuji. Karena sudah dari sekian banyak sumber yang Bapak dapatkan, tidak ada satupun dampak positif dari pubbing ini. Rata-rata semuanya dampak negatif, entah berkelahi, entah sakit hati, entah dijauhkan teman, sakit kepala, sakit pikiran, stres, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan kepada anak-anak sekalian agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi, agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi, terutama dalam konteks pubbing ini, sehingga kalian bisa mendapatkan momen-momen terbaru bersama teman-teman kalian gitu. Bapak mau kalian berkomitmen nih untuk kedepannya bisa nggak berubah menjadi lebih baik lagi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sekali lagi, bisa apa nggak? Bisa, Pak. Oh, oke, baik sekali. Nah, less pubbing, more loving. Jadi kurangi pubbing dan mulailah untuk mencintai yang ada di lingkungan sekitar kalian. Entah itu orang-orang terdekat, teman, maupun keluarga. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat Bapak sampaikan pada materi pembelajaran kita pagi hari ini. Seperti yang di awal tadi kita awali dengan doa, sebelum kita tutup, maka kita akhiri juga dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My bad habits lead to late